Saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja. Apalagi sampai perbuatan. Shalom teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus kembali bersama saya di channel My God is Great. Di video kali ini saya akan mencoba menampilkan tayangan cuplikan video tentang Zuma yang dimana dia berdoa mengutuk orang yang mungkin dia bermasalah kepada Tuhan Logika. Seperti apakah videonya? Mari kita lihat secara bersama-sama. Saya berani dikutuk oleh Allah dunia akhirat. Niat aja loh, niat aja. Apalagi sampai perbuatan. Tapi kalau tidak, saya minta kepada Allah, hancurkan orang ini, dunia dan akhirat. Hancurkan sehancur-hancurnya. Dia telah memfitnah saya dan memfitnah keluarga saya. Ya Rabb, demi namamu yang agung, kalau sampai saya tidak pernah memfitnah orang ini, tapi saya difitnah kemudian mengatakan saya merintahkan, berikan dia kesengsaraan dunia akhirat ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Itu semua saya. Amin. Itu semua saya. Yang di bawah aminkan di bawah. Tolong amin. Oke guys, jadi di video kali ini bagaimana seorang Zuma meminta kepada Allahnya untuk menghancurkan orang yang memfitnahnya. Kemungkinan besar ini adalah si Tuhan Logika. Dia berkata, "Ya Allah, berikan kesengsaraan kepada orang ini. Amin." Tolong yang di bawah ketik amin. Tolong yang di bawah ketik amin. Dan penontonnya yang bersama-sama dengan Zuma bertepuk tangan. Wah, pertanyaannya adalah apakah doa yang penuh dengan kebencian itu dijawab oleh Tuhannya? Kalau Tuhan menjawab doa yang seperti itu, berarti Tuhan yang kompromi terhadap sesuatu yang tidak baik. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan ajaran Tuhan bagi kita mengenai doa? Doa yang diajarkan oleh Tuhan bukan doa yang dipenuhi dengan kebencian. Doa yang dimana dalam isinya mengutuk, tidak. Tetapi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah penuh dengan kasih. Yesus mengajarkan agar kita tidak mengutuk saudara ketika kita berdoa. Karena doa seharusnya itu mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan pengampunan. Nah, Yesus mengatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu." Kasih kepada musuh. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Beda kelas bukan? Bagaimana Yesus mengajarkan para pengikutnya, kita sebagai orang Kristen, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dalam ayat ini Yesus meminta kita untuk mendoakan mereka yang mungkin menyakiti kita, bukan mengutuk saudara. Hal ini menunjukkan sikap kasih yang menjadi inti dalam ajaran Yesus. Beda dengan Zuma, mungkin dia fitnah atau dan sebagainya, hatinya disakiti, tetapi dia meminta kepada Allahnya, "Ya Allah, hancurkanlah orang ini," dan mereka bertepuk tangan, mereka mengaminkan. Tuliskan di bawah komentar, amin, ketik amin, ketik amin. Ini sesuatu hal yang dimana kita memang harus beda kelas, ya, kita harus memang beda kelas. Yang kedua yang Yesus ajarkan adalah doa itu disertai dengan pengampunan. "Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Seringkali
Orang sering berdoa tapi dia tidak melihat kepada dirinya. Dia pikir dia adalah orang benar, orang suci, orang saleh. Tetapi pada kenyataannya mulutnya pun tidak pernah dijaga dan terus menerus untuk menyakiti orang lain. Namun kita dengan seenaknya berdoa, ya Allah, hancurkan orang ini, kutuklah orang ini, sengsarakanlah orang ini. Itu adalah sesuatu hal yang dimana di luar pemahaman logika saya. Ya, mana mungkin ada Allah yang seperti itu menjawab doa orang yang penuh dengan kutukan, penuh dengan kebencian. Dia meminta kepada Allahnya untuk memberikan kesengsaraan kepada orang yang mungkin memfitnah Zulkifli ini. Nah, jadi Tuhan Yesus itu benar-benar mengajarkan bahwa berikanlah pengampunan. Doa yang disertai pengampunan, saudara, itu mencerminkan hati yang bersih dan damai. Mengutuk seseorang berarti menumbuhkan kebencian dan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau Zuma ingin membenci atau mengutuk orang yang mungkin memfitnah dirinya, berarti yang menginginkan juga Allah itu membenci dirinya. Apakah seperti itu Allah yang benar? Yang ketiga adalah dalam Roma pasal 12 ayat 19. Tuhan Allah mengatakan Dia adalah hakim. Mengutuk adalah tindakan yang mendahului penghakiman. Sementara Allah adalah satu-satunya hakim yang adil. Saudara, kita dipanggil untuk menyerahkan penghakiman itu kepada Tuhan, bukan melakukannya dengan tindakan kita sendiri. Nah, inilah yang Yesus ajarkan. Yesus menginginkan agar doa kita memuliakan Tuhan, membawa kedamaian, bukan menyebarkan kebencian atau permusuhan, saudara. Jadi, orang bisa mengalami seperti ini kalau ia benar-benar hidup di dalam Yesus Kristus. Zuma harus belajar kepada iman Kristen. Ketika dia berdoa, ia tidak akan pernah meminta kutuk. Justru ia akan memberkati kembali. Atau seperti seorang Habib Rizki yang mungkin beberapa tahun silam juga dia berdoa demikian, saudara. Dia mengutuk orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman dirinya. Seperti apakah videonya? Mari kita lihat bersama-sama. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Oke, saudara, itulah doa yang dilakukan oleh Habib Rizki, saudara. Dia mengatakan, jangan berkati dia, jangan sembuhkan dia. Doa apa itu? Biarlah dia memiliki penyakit yang tidak ada obatnya, susahkan hidupnya. Yang lebih ngeri lagi, saudara, biarlah istrinya nikah, biarlah suaminya nikah. Setan pun akan bisa ketawa dengan doa yang seperti itu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah menjawab doa yang dipenuhi dengan kutukan. Kenapa? Roma pasal 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Adakah kita mau menyakiti hati orang lain bila hati kita disakiti? Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah. Setiap orang yang mengutuk kamu, maka ia pun akan terkutuk. Setiap orang yang memberkati kamu, maka ia pun akan diberkati.
Kalau kita berdoa, doa itu harus memuliakan Allah. Saudara, ketika kita berdoa untuk orang lain, bahkan mereka yang mungkin telah menyakiti hati kita menunjukkan iman yang mengandalkan kasih dan anugerah Allah. Kenapa? Karena semuanya itu akan mencerminkan karakter Kristus. Karakter Kristus itu adalah mau mengampuni, mau mengasihi. Kita pun juga demikian. Maka ketika kita berdoa bagi orang lain yang mungkin menyakiti hati kita percaya bahwa apa yang kita doakan akan memuliakan nama Tuhan, asalkan doa itu disertai dengan berkat. Atau doa dengan benar, bukan doa dengan penuh kebencian dan kutukan, saudara. Jangan kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah dia. Jangan kita berdoa, ya Allah, jangan sembuhkan dia. Jangan berkati dia. Biarlah dia memiliki penyakit yang tidak ada obatnya. Saudara, jangan kita berdoa dengan meminta Tuhan untuk menyakiti umatnya, atau tidak menyembuhkan umatnya, atau tidak memberkati umatnya, atau dia memiliki penyakit yang tidak ada obatnya. Jangan minta itu kepada Tuhan. Bagaimanapun doa kita seperti itu, saya percaya Tuhan tidak akan jawab, saudara. Tuhan tidak akan jawab. Sekalipun Anda berteriak, mohon maaf, termasuk Zuma, sekalipun Anda berteriak dengan mengatakan hancurkanlah orang itu, biarlah dia hidup dalam kesengsaraan, saya percaya Tuhanmu tidak akan pernah mendengar. Jadi yang Tuhan inginkan ketika berdoa itu adalah harus memuliakan Dia, menyenangkan telinga Tuhan. Itu, saudara. Yang berikutnya adalah mengutuk itu akan menghambat berkat. Mengutuk membawa kebencian, membawa kepahitan, itu dapat menghalang-halangi doa kita. Sebaliknya, saudara, mendoakan kebaikan itu akan membuka jalan bagi berkat. Ya. Baik untuk orang-orang lain maupun juga untuk diri kita sendiri, akan mendatangkan berkat. Karena kenapa? Mata Tuhan itu tidak akan pernah tertidur untuk melihat setiap kita yang berseru kepada Dia. Nah itu, saudara. Jadi kalau ingin belajar tentang doa yang benar, Zuma masuk orang Kristen deh. Ya, supaya doamu itu jangan terus banyak mengutuk. Mungkin engkau sudah disakiti, ya udah, berikanlah pengampunan, jangan balas. Kalau engkau belajar tentang iman kekristenan, penghakiman itu adalah hanya bagi Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa ampunilah mereka yang membencimu, yang menganiaya kamu, dan jangan pernah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ingin hidupmu berkelas, sekarang engkau harus jadi Kristen. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah menerima berkat dan memberi berkat. Dengan memberkati orang lain, kita juga diberkati. Kita berdoa untuk orang lain supaya dia baik, hidupnya dipulihkan, supaya Tuhan ubahkan hatinya untuk menjadi manusia yang baik. Dia diberkati, kita pun juga diberkati. Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Itu, saudara. Kalau engkau memberi apa yang baik, maka yang baik pula engkau akan terima. Apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Nah, saudara, belajar tentang doa yang benar adalah melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Ya, berdoa bukan untuk mengutuk, karena itu akan menghalangi berkat, tetapi berdoa dengan memberkati banyak orang, dan kita pun akan diberkati. Kejadian pasal 12 ayat 3 mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau.
Biarlah melalui video ini boleh membuka hati wawasan kita apa arti doa yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.